Shalom semuanya, selamat pagi dengan murid-murid yang tergabung dalam komunitas belajar dunia roh yang ada dalam Gadis Bijak Ministry. Saya Yulia Vita mengucapkan terima kasih untuk semua murid-murid yang giat belajar, membaca Alkitab minimal 10 pasal setiap hari, worship minimal 1 jam setiap hari. Di dalam pembelajaran ini ya, saya sebagai mentornya, sebagai gurunya mengucapkan terima kasih dan berbangga karena sampai detik ini di dalam pemuritan ini banyak kemajuan dari murid-murid yang belajar ya, dengan membaca Alkitab 10 pasal setiap hari, worship minimal 1 jam, itu membuat dampak yang besar dalam pembukaan panca indera rohmu, sehingga sekarang panca indera rohmu sudah banyak yang terbuka ya, banyak dalam kehidupan masing-masing dari murid-murid. Tampak apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun masalah dalam hidupmu, engkau mengerti ya, iblis mana, roh apa yang mengganggu kehidupanmu, yang mengganggu ekonomimu, yang mengganggu hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, itu semua tampak. Memang pembelajaran ini tujuannya untuk mengerti, melihat semua strategi iblis yang ditujukan kepada kamu, sehingga kamu tidak ada miskomunikasi dengan Tuhan. Kamu tidak bisa menyalahkan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, bukan Tuhan tidak adil ya, bukan Tuhan jahat sama kamu, tapi semua ini misteri kehidupan ini ya, memang kadang diizinkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ya, mengenai didikan Tuhan lewat proses kehidupan yang kamu alami, yang seolah-olah sangat berat ya, tapi di balik itu ada didikan Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi engkau, mencintai engkau ya. Karena kalau kamu itu tidak mengalami suatu masalah, tidak menghadapi suatu tekanan di dalam kehidupanmu, kamu pasti tidak akan mencari Yesus. Kamu hidup dalam kenyamanan, kamu pasti tidak mencari Yesus. Karena dengan masalah, dengan kehidupanmu, apapun yang terjadi, itu membuat kamu cari Yesus ya. Dan di dalam Efesus 6, kehidupan kita ini seperti peperangan roh ya. Kita itu berperang, musuh-musuh kita ya, bukan saudara kita. Musuh kita bukan anak kita. Musuh kita bukan suami kita. Musuh kita bukan istri kita. Tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara ya, dan roh-roh jahat. Itu musuh-musuh kita ya. Bagaimana kita bisa mengerti di balik keluarga kita itu ada iblis yang bermain di situ. Dengan apa? Dengan terbukanya panca indera roh, maka kamu akan ngerti iblis apa, jenis apa, misinya apa, iblis apa itu di dalam hidupmu menyerang kamu itu. Jadi kamu bisa mengerti strateginya, kamu mengerti apa misinya iblis itu, sehingga kamu akan cakap semuanya, diikat dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, diikat semuanya dan dibawa ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan ya. Hidup ini cuma sebentar, hidup ini hanya lewat, tapi seberapa sebentar ini kamu manfaatkan untuk hidup ini berdampak bagi keluargamu, bagi orang-orang yang kamu kasihi, bagi orang-orang yang berhubungan dengan darah dengan kamu ya, sampai seluruh bumi ya. Dengan kita belajar membuka 5 panca indera roh dengan membaca Alkitab 10 pasal, worship minimal 1 jam, maka kamu akan menjadi cakap, terbuka panca indera rohmu, sehingga engkau mengerti apapun yang terjadi, kejadian dalam hidupmu semua akan tampak ya.
semua akan tampak sehingga kamu tidak ada miskomunikasi, tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa engkau kejam? Kenapa engkau tidak bisa memberkati aku? Kenapa aku seperti ini, seperti ini, seperti ini? Ya, jadi tidak ada salah sangka hubunganmu sama Tuhan. Ini karena apa? Semuanya dalangnya iblis. Jadi kamu harus berperang. Efesus 6, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Ya, itu bagian dari prosedural. Seperti YouTube yang aku bikin, itu ada tentang prosedural. Ya, itu dilihat, dibuka apa itu prosedural. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopong selamatan, perisai iman, pedang roh. Itu digunakan tiap pagi sampai sebelum tidur juga kamu pakai, supaya dalam kamu menghadapi senjata iblis, ya ada panah, ada tombak, ada senjata-senjata belati yang iblis lontarkan dalam hidupmu. Itu kalau kamu nggak pakai perlengkapan senjata Allah, itu akan kena, bisa kena pikiranmu, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, jika engkau membuka 5 panca indera rohmu, maka semua akan tampak. Jadi bukan Yesus yang menyebabkan ini semuanya, tapi karena ada iblis yang bermain di dalam kehidupanmu. Engkau harus pintar, engkau harus cakap, ya. Sudah banyak di pemuritan ini, ya, di seluruh Indonesia, murid-murid yang tergabung dalam komunitas belajar dunia roh. Ini murid-murid sudah tersebar di seluruh Indonesia, ada yang di Nias, ada yang di Medan, Shalom semuanya, ada yang di Ambon, ada di Irian, ya, ada di Makassar, di Medan, Sulawesi, ya, Shalom semuanya. Saya sebagai mentormu belum sempat, ya, sebagai gurumu belum sempat bertatap muka, hanya yang masih terjangkau. Jika Tuhan izinkan kita bisa ke Makassar, ya, nanti kita sedang planning, kita ke Medan, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ya, ke Irian, semuanya oleh anugerah Tuhan. Kita melayani untuk kamu pintar, untuk terbuka 5 panca indera rohmu, sehingga engkau mengerti mana yang baik, mana yang jahat, supaya hidupmu berkemenangan. Ya, hidup yang sebentar ini membuat engkau cakap, berdampak, ya, dan pulang ke surga, ya, akan bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab. Di sana ada Musa, ada Bapak Abraham, ada Rasul Paulus, ya, ada murid Yesus. Jadi semuanya kita akan berkumpul di surga, ya. Karena memang kehidupan ini hanya lewat sebentar saja. Bagaimana kehidupan ini lewat sebentar saja, kamu berdampak. Karena di dalam pemuritan ini tujuannya untuk merekrut pelayan-pelayan Tuhan, merekrut hamba-hamba Tuhan, merekrut abdi-abdi Tuhan. Karena di dalam ladang Tuhan itu sangat sedikit sekali pelayan Tuhan. Makanya di dalam komunitas belajar dunia roh, kita merekrut pelayanan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang menggunakan kuasa supranatural Tuhan, ya, supaya dunia itu melihat bahwa kita sudah diberi kuasa sama Yesus untuk menginjak ular dan kalajengking, ya. Jadi gunanya di pemuritan ini supaya kamu mengaktifkan, menggunakan kuasa Yesus itu, supaya dunia melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, yang punya kuasa. Ya, buktikan kepada dunia sehingga semakin banyak dan banyak sekali jiwa-jiwa yang diselamatkan buat Yesus. Kita bekerja bersama malaikat-malaikat Tuhan, bekerja sama untuk melayani Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Ya, untuk murid-murid yang belum sempat bertatap muka dengan saya, ya, kalau belum sempat, kita bisa lewat video, lewat YouTube, lewat WA, ya. Tapi jika Tuhan izinkan, kita akan bertemu, ya, supaya kamu semakin bergairah, ya. Ada masalah apa, ya, yang perlu untuk bertemu, ada konseling apa, kita akan membantu. Di tim ini, Gadis Bijak Ministry, kami semuanya punya beban, punya misi, supaya terbuka semua panca indera roh. Dengan terbuka panca indera roh, maka kamu akan menjadi gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana itu apa? Mempunyai pelita dan minyak. Apa itu pelita?
pelita itu adalah firman, ya. Firman-Mu adalah pelita, ya. Nah, itu. Dan apa itu minyak? Minyak itu adalah bicara Roh Kudus, ya. Worship minimal 1 jam itu membuat engkau mempunyai minyak cadangan. Itulah gadis bijaksana. Ya, kita mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus. Kita mengarah kepada gereja yang sempurna. Ya, visi kita adalah untuk pembentukan tubuh Kristus. Visi kita untuk gereja ini semakin sempurna. Bagaimana mencintai dan dicintai Yesus. Karena hidupmu itu berguna. Hidupmu itu dicintai Yesus. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Maka bagaimana hidupmu yang berharga di hadapan Tuhan ini berdampak bagi keluargamu dan sampai ke seluruh dunia. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Dan engkau menjadi tanda ajaibnya Tuhan. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang ajaib, yang mengaktifkan kuasa Yesus. Engkau menjadi hamba-hamba Tuhan. Engkau menjadi pelayan-pelayanan Tuhan yang menggunakan kuasa, otoritas Tuhan Yesus Kristus. Sehingga engkau menjadi alat, menjadi tanda ajaibnya Tuhan. Demikian semuanya. Gas terus yang baca Alkitab, worship minimal 1 jam. Ya, karena sudah banyak di pemuritan ini yang terbuka panca indera rohnya. Ya, yang belum terbuka, ayo gas lagi. Kalau yang lain bisa terbuka, kamu pasti bisa. Tinggal waktunya masing-masing itu berbeda. Ya, Tuhan Yesus memberkati.